Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kondisi kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Fatoni. Pada kesempatan kali ini Pak Fatoni akan menyampaikan materi IPA tentang ciri khusus. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini. Oke, anak-anak, salah satu materi yang ada dalam muatan IPA dan nanti juga insya Allah akan keluar dalam ujian USBL adalah tentang ciri khusus hewan. Pada video ini Pak Fatoni akan sampaikan beberapa hewan dan ciri khususnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, ada hewan ayam jantan atau dalam istilah sehari-hari kita sebutnya sebagai jago. Ciri khusus yang dimiliki oleh ayam jantan antara lain mempunyai taji yang tajam atau dalam bahasa Jawanya adalah jalu yang berfungsi sebagai alat pelindung diri. Ya. Taji atau jalu pada ayam jantan atau pada ayam jago berfungsi sebagai alat pelindung diri. Yang kedua, ciri khusus dari ayam jantan ini adalah mengembangkan bulu lehernya. Kalau kalian pernah melihat ayam jago sedang bertengkar, ya apa itu istilahnya ya, itu beradu dengan ayam jantan lainnya, maka bulu terutama pada bagian lehernya akan mengembang. Ini fungsinya adalah untuk menakuti musuhnya. Karena dengan mengembangkan bulu leher, ayam jago itu seakan-akan terlihat lebih besar dan lebih galak. Hewan berikutnya adalah jerapah. Jerapah ini mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai leher yang panjang ya. Leher panjang ini mempunyai fungsi untuk mempermudah jerapah dalam meraih makanan yang tinggi. Karena jerapah ini makanan utamanya adalah dedaunan. Yang ketiga atau hewan berikutnya adalah hewan yang mungkin kalian semua memeliharanya di rumah, yaitu adalah kucing. Kucing ciri khususnya adalah mempunyai misai. Apa itu misai? Misai adalah kumis ya, yang fungsinya membantu kucing menentukan arah dalam keadaan gelap. Jadi saat kondisi gelap, misai dari kucing itu membantunya untuk menentukan arah. Yang kedua, kucing mempunyai kemampuan untuk melihat dalam gelap. Yang berikutnya, kucing mampu memasukkan cakarnya. Cakar kucing itu dimasukkan dan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Kenapa dimasukkan? Cakar kucing dimasukkan agar tidak terdengar mangsanya saat berjalan. Kemudian kucing ini mempunyai kemampuan keseimbangan yang cukup baik yang terletak pada telinganya. Kemampuan kucing yang dapat melakukan posisi berdiri saat jatuh itu dikarenakan kucing mempunyai kelebihan pada telinganya. Jadi alat keseimbangan, telinga kucing ini sebagai alat keseimbangan, sehingga pada saat jatuh kucing mampu dalam posisi berdiri. Hewan berikutnya adalah kelelawar. Hewan ini punya ciri khusus. Yang pertama, mengeluarkan bunyi ultrasonik untuk mencari makanan. Kemudian
mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi benda di sekitarnya dengan suara pantul yang dikeluarkan dari bunyi infrasonik ultrasonik tadi. Jadi kelelawar ini punya kemampuan mengeluarkan bunyi ultrasonik dan juga mempunyai ekolokasi. Ekolokasi ini adalah kemampuan mendeteksi benda di sekitarnya. Kemudian kita juga sering menjumpai kelelawar ini tidur terbalik. Kenapa kelelawar tidur terbalik? Ini adalah untuk memudahkan kelelawar untuk memulai terbang. Jadi ketika dia tidur terbalik, lepaskan cengkramannya langsung terbang, memudahkan untuk terbang sehingga dapat menghemat energi. Itu tujuan dari kelelawar kalau tidur terbalik. Hewan berikutnya adalah cecak. Cecak ini punya kemampuan unik, yaitu mampu memutuskan ekornya dan menumbuhkannya kembali. Kemampuan cicak untuk memutuskan ekor dan menumbuhkan kembali ekornya disebut sebagai autotomi. Kemudian punya lidah yang panjang untuk menangkap mangsa, dan juga pada kakinya punya bantalan selaput sehingga cicak tidak jatuh saat menempel atau berjalan di dinding. Hewan berikutnya adalah dolphin atau lumba-lumba. Lumba-lumba ini punya kemampuan yang hampir sama dengan kelelawar, yaitu mampu mengeluarkan suara ultrasonik untuk mendeteksi makanan dan juga mempunyai kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi makanan juga. Itu lumba-lumba. Hewan berikutnya adalah landak. Tokoh kartun yang terinspirasi landak itu ada ya, yaitu Sonic. Sonic itu tokoh kartun yang terinspirasi oleh landak. Landak ini apa kemampuan khususnya? Yaitu punya ciri khusus mempunyai rambut yang berduri tajam. Ini digunakan landak untuk melindungi diri dari mangsanya. Berikutnya ada ular, anak-anak. Hewan ular ini punya ciri khusus, yaitu lidahnya bercabang. Lidahnya bercabang. Kalau kalian pernah lihat ular berdesis atau mengeluarkan lidah ular itu bercabang. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah membantu ular dalam mendeteksi mangsanya. Kemudian ada sebagian ular yang punya bisa atau racun. Ini fungsi utamanya sebenarnya untuk melindungi diri dari mangsanya atau organisme yang mengganggunya. Jadi ular itu tidak akan mengeluarkan bisanya kalau tidak merasa terancam. Berikutnya ada kadal. Hewan kadal ini punya kemampuan yang hampir sama dengan cecak, yaitu punya kemampuan autotomi, kemampuan memutuskan ekor dan menumbuhkannya kembali. Hewan berikutnya kerabat dari kadal dan cecak, yaitu bunglon. Bunglon punya kemampuan khusus, yaitu mampu merubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, yang kemampuan ini disebut sebagai mimikri. Sekali lagi, kemampuan bunglon dalam mengubah kulitnya untuk mengubah warna kulitnya. Sekali lagi, kemampuan bunglon untuk mengubah warna kulitnya menyesuaikan lingkungan disebut sebagai mimikri. Hewan berikutnya ada unta. Unta ini punya kaki depan telapak kakinya, bantalannya tebal. Ini berfungsi agar tidak terperosok saat berjalan di pasir dan juga melindungi dari panasnya pasir. Kemudian unta ini punya punuk di punggungnya. Punuk ini fungsinya sebenarnya bukan untuk air ya anak-anak ya. Fungsi dari punuk ini adalah menyimpan cadangan makanan. Jadi dalamnya punuk itu sebenarnya adalah lemak. Lemak ini fungsinya adalah sebagai cadangan makanan dari si unta itu. Kemudian punya bulu mata.
bulu matanya ini panjang dan 2 lapis. Pada kelompok mata unta itu punya bulu matanya panjang seperti bulu mata yang pasang itu, tapi ini asli punya unta. Fungsinya apa? Untuk melindungi mata dari debu, karena di padang pasir sering terjadi badai pasir ya, sehingga untuk melindungi itu pada kelopak mata unta bulu matanya itu panjang. Kemudian hewan berikutnya ada cumi-cumi. Cumi-cumi ini ciri utamanya yaitu dia mampu mengeluarkan cairan seperti tinta. Fungsi dari cairan tinta ini untuk melindungi diri dari musuhnya. Jadi ketika cumi-cumi mau ditangkap pemangsanya, cumi-cumi ini mengeluarkan tinta sehingga mangsanya tadi tidak bisa melihat cumi-cumi. Jadi fungsi tinta pada cumi-cumi adalah untuk melindungi diri dari mangsanya, dari pemangsanya. Kemudian ciri berikutnya, cumi-cumi mempunyai tentakel. Tentakel itu kaki cumi-cumi itu ya, yang berjumlah 8. Ini fungsinya untuk menangkap mangsa dan memudahkan untuk bergerak. Oke, dan hewan berikutnya ada laba-laba. Laba-laba ini mampu menghasilkan cairan sutra yang pada akhirnya menjadi jaring-jaring itu. Fungsinya untuk menjebak atau menangkap mangsa. Jadi sebenarnya jaring itu adalah cairan sutranya si laba-laba yang fungsinya untuk menangkap mangsa sekaligus sebagai rumah dari si laba-laba. Laba-laba ini identik sekali ya anak-anak ya dengan tokoh superhero yang mungkin dari kalian banyak yang mengidolakan, yaitu Spider-Man. Hewan berikutnya lele. Lele ini mempunyai labirin. Labirin ini fungsinya agar lele dapat bernapas di air yang keruh. Kemudian punya padil. Padil itu ada pada siripnya. Fungsinya untuk melindungi diri. Kemudian punya misai, punya kumis lele. Kumis lele ini atau misai ini fungsinya adalah untuk mendeteksi mangsa atau mendeteksi lingkungan. Jadi semacam alat untuk melacak gitu ya si misai ini, untuk mengetahui sekelilingnya seperti apa. Lele itu menggunakan misainya. Kemudian tubuhnya berlendir agar mudah bergerak, dan juga insang dari lele ini berlapis. Selain punya labirin, insangnya juga berlapis, adalah membantu lele agar mudah bernapas di dalam lumpur atau di air keruh. Hewan berikutnya ada bebek. Bebek ini punya paruh seperti sudu. Fungsinya untuk mempermudah bebek mencari makanan di lumpur ya. Kemudian kakinya berselaput, tentu saja agar bebek dapat berenang. Kemudian punya bulu bebek itu berlapis lilin. Fungsinya apa? Agar saat berenang bulu bebek tidak basah. Hewan berikutnya ada burung hantu. Burung hantu ini mempunyai ciri khusus, yaitu penglihatan dan pendengarannya tajam untuk memperoleh makanan di malam hari. Kemudian berikutnya, burung hantu ini mempunyai bulu yang lembut agar saat mau menangkap mangsa, saat terbang itu tidak terdengar oleh mangsanya. Itu kenapa burung hantu ini bulunya halus. Kemudian berikutnya, burung hantu ini mempunyai kemampuan khusus, yaitu lehernya dapat diputar 180 derajat. Jadi burung hantu ini dapat memutar kepalanya itu sampai ke belakang begitu, hampir 180 derajat. Itu fungsinya apa? Untuk mengetahui mangsa tanpa banyak gerakan tubuh. Hewan berikutnya ada belut listrik. Ini punya ciri khusus, yaitu dia punya kemampuan mengeluarkan listrik, menyengatkan listrik kepada pemangsanya. Hewan berikutnya ada kluwing, atau di bahasa Indonesia itu luwing. Luwing ini
ciri khususnya adalah mempunyai kulit yang keras serta mampu menggulungkan badan saat terancam. Jadi ketika luweng ini terancam, maka dia akan menggulungkan diri untuk melindungi dirinya. Hewan berikutnya ada lebah atau tawon. Lebah atau tawon punya ciri khusus yaitu punya sengat ya. Punya sengat yang fungsinya sama dengan luweng tadi. Kalau luweng tadi menggulungkan tubuhnya untuk melindungi diri, kalau lebah mempunyai sengat juga untuk melindungi dirinya. Hewan berikutnya ada gajah. Gajah ini kalau kalian lihat dia punya telinga yang lebar ya, daun telinganya lebar. Ini fungsinya apa? Fungsi daun telinga gajah ini lebar adalah untuk memperlebar pendengarannya dan mempermudah komunikasi sesama gajah. Kemudian ada singa, si raja rimba ya. Singa ini punya ciri khusus yaitu bulunya berwarna seperti rumput kering. Hal ini difungsikan singa untuk melakukan penyamaran saat berburu. Hewan berikutnya ada katak. Katak ini pada kakinya punya selaput, fungsinya mempermudah saat berenang. Kemudian pada kulitnya ada lendirnya. Kulit katak yang berlendir ini fungsinya adalah membantu pernapasan. Jadi tidak heran kalau ada yang mengatakan katak ini bernapas dengan paru-paru dan juga dengan kulitnya. Kemudian kaki belakangnya panjang dan kuat, itu untuk mempermudah katak melompat saat terancam, saat akan dimangsa. Nah, saat ada pemangsa, katak melompat dengan kaki belakangnya yang kuat itu. Berikutnya ada ikan gurame. Ikan gurame ini hampir sama dengan lele tadi. Ikan gurame punya labirin yang berfungsi membantu bernapas di air yang keruh. Hewan berikutnya ada semut. Nah, semut ini mempunyai antena yang fungsinya untuk mendeteksi makanan dan juga untuk berkomunikasi antar semut. Oke, itu tadi ada beberapa hewan yang sudah Pak Fatoni sampaikan ciri khususnya. Kalau anak-anak ingin lebih banyak lagi, silakan baca bukunya dan mungkin bisa browsing atau mencari materi di internet. Itu ada banyak lagi contohnya. Dan yang Pak Fatoni sampaikan ini, adalah hewan-hewan yang sering ditanyakan di soal-soal ulangan atau soal-soal ujian. Jadi demikian materi ciri khusus hewan kita pada hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap belajar. Untuk soal latihan akan saya kirim di grup WA kelas. Tetap semangat, tetap belajar. Salam sehat dari Pak Fatoni. Salam